Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu ya. Hari ini kita masih akan melanjutkan pelajaran tentang akhlak terpuji. Yang materi ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu amanah ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan tentang materi sabar ya. Yuk kita buka saja pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus semangat meskipun dalam keadaan belajar secara online. Yuk kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tentu kalian sering mendengar kata sabar ya. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar dalam pandangan agama Islam ya? Sabar artinya adalah menahan diri. Maksudnya adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau yang dimaksud dengan sabar ini adalah bukan hanya dalam berdiam diri ya, atau tidak berbuat apa-apa, tetapi justru sebaliknya dia berusaha keras untuk menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan ikhlas serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah menjelaskan bahwa orang-orang yang bersabar itu tentu akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, di sini sudah dijelaskan ya anak-anak ya, bahwa kalau kita bersabar tentu Allah akan bersama dengan kita dan Allah akan menolong orang-orang yang selalu bersabar kepadanya ya. Tentu sikap sabar ini tidaklah mudah ya, karena kita harus berusaha untuk menerima atau tahan terhadap apa yang tidak kita senangi ya. Nah, dalam Islam ada 3 bentuk sabar ya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini memerlukan suatu semangat, suatu keinginan ya, suatu kekuatan untuk selalu kita jalankan. Nah, perlulah kesabaran dalam menjalankan ketaatan jalan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya sholat. Nah, dalam sholat itu kita harus menahan diri untuk tetap melakukannya meskipun umpamanya dalam keadaan agak malas nih, tetap kita harus menjalankan perintah Allah. Nah, kita bersabar ya dalam hal itu. Dan yang kedua adalah sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita ya. Nah, dalam hidup ini kan selalu ada saja hal-hal yang tidak menyenangkan ya, apakah itu musibah atau ujian atau cobaan. Nah, sebagai seorang muslim kita harus bersabar menghadapi musibah tersebut ya, karena jika orang bersabar tentu Allah akan menolong hambanya ya. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita menjauhi perbuatan yang Allah larang itu pun juga perlu kesabaran ya. Sabar dalam apa nih maksudnya? Maksudnya adalah jika ada seseorang yang ingin mengajak kita untuk berbuat maksiat ya, atau kita ada keinginan untuk berbuat maksiat, nah kita harus bersabar untuk tetap menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi sabar ini juga diperlukan dalam hal tersebut ya. Dalam bentuk yang ketiga ini ya, tentu Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi dalam Islam itu ada 3 macam bentuk sabar yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim ya. Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita dalam hal menghadapi hidupan ini, ya, apakah itu cobaan atau ujian atau hal-hal lain yang tidak menyenangkan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, yaitu caranya dengan bersabar. Nah, anak-anak, tentu kalian semua inginkan menjadi orang yang sangat dicintai atau yang disenangi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, maka kita harus melatih diri kita untuk selalu bersikap sabar, ya. Nah, orang yang bersikap sabar ini, ya, kalau kita bersikap bersabar, akan banyak keuntungan yang akan didapat, ya. Di antaranya adalah keuntungan bagi orang yang bersabar. Yang pertama, sabar itu bisa menjadi penolong bagi kita, ya. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua, yaitu bisa memberikan ketentraman jiwa, ya. Jadi kalau kita bersabar, nah, dia ini bisa menjadi penolong buat kita untuk hati kita menjadi tentram, kemudian bisa membawa keberuntungan, ya. Orang lain akan suka kepada kita dan banyak keajaiban-keajaiban atau keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh orang yang bersabar, ya. Tentu dia akan menjadi hatinya menjadi tentram, menjadi tenang, dan tidak mudah marah, ya. Nah, yang ketiga keuntungannya adalah dia akan mendapatkan kesuksesan bagi yang berusaha, mendapatkan kesuksesan bagi yang bekerja, bagi yang belajar juga seperti kalian tentu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan pada akhirnya nanti orang yang bersabar itu tentu dia akan mendapatkan kesuksesan di masa mendatang, ya. Banyak sudah contohnya yang diperlihatkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang bersabar itu, ya, orang yang bersabar, dia mau belajar, dia mau tekun, dia mau bersusah-susah, nah dia akan mendapatkan hasil yang baik. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Nah, inilah janji Allah kepada orang yang bersabar dalam segala hal, maka dia akan mendapatkan kesuksesan di kemudian hari, ya. Dan di samping itu kita juga akan mendapatkan ketentraman dalam hati kita, ya. Nah, anak-anak, dengan demikian yuk kita latih diri kita untuk selalu bersabar, ya. Bersabar dalam artian tidak berdiam diri, tetapi justru sebaliknya berusaha keras untuk meraih kesuksesan yang akan kita dapatkan di masa mendatang. Yuk kita latih sama-sama, ya, diri kita untuk selalu bersikap sabar dalam hal apa saja dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, bagaimana caranya agar kita selalu bisa tabah dan bersabar? Nah, yang pertama adalah setiap kali kita mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima dengan ikhlas, ya. Dengan ikhlas. Memang susah untuk berikhlas itu, tapi harus kita latih terus diri kita agar kita ikhlas dan kita yakin bahwa ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita tenangkan hati kita dan kita ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti akan datang kemudahan, ya. Kita harus tanamkan dalam diri kita seperti itu, ke rasa ikhlas, dan kita yakin akan janji Allah bahwa sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan yang Allah berikan, ya. Maka kita harus selalu bersabar menghadapi segala ujian atau cobaan yang kita terima, ya. Bukan hanya dalam kehidupan tapi juga dalam belajar. Untuk kalian semua, ya, yang pelajar tentu bersabar dalam belajar. Susah, capek, jalani, maka itu akan membuat kalian bahagia di kemudian hari, ya. Yang ketiga caranya adalah mengambil hikmah dari cobaan
yang menimpa kita ya. Jika ada ujian, jika ada cobaan yang Allah berikan kepada kita ya, baik itu kehilangan, baik itu sakit atau lain sebagainya, kita ambil hikmah yang baik dari setiap cobaan yang ada ya. Jangan salahkan orang lain, jangan menyalahkan pula diri kita ya, karena kita kembalikan saja semuanya yang kita terima, yang kita hadapi itu adalah semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu kita tambah juga dengan selalu berdoa dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengangkat atau menghilangkan segala ujian atau cobaan yang kita terima ya. Seperti saat ini masa pandemi, yuk kita berdoa bersama-sama, kita berdoa berharap semoga Allah segera mengangkat musibah yang kita alami saat ini ya. Inilah pembelajaran kita hari ini, untuk kita selalu belajar dan melatih diri kita bersabar dalam menghadapi apapun dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, inilah pembelajaran kita, semoga bermanfaat buat kalian semua, juga buat ibu secara pribadi ya. Semoga kita selalu bisa mengambil hikmah dalam setiap ujian dan cobaan yang Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.